Dede, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sehat. Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, Pak, di pertemuan kita hari ini kita akan berbicara singkat saja, sekitar 10 sampai 15 menit ke depan. Nah, kira-kira apa nih yang mau Bapak bicarakan pada pertemuan kita hari ini? Begini Bu, saya ini kurang aktif Bu di dalam mengikuti pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Karena pekerjaan yang di luar sekolah aja di rumah itu sangat banyak Bu. Jadi saya pengen nih solusi dari Ibu bagaimana? Berarti kurang aktif gitu ya, Pak ya, mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri begitu ya, Pak ya? Iya Bu. Nah, gini Pak, sebelum kita lanjut, kira-kira apa nih yang Bapak harapkan dari obrolan kita siang hari ini? Ya, harapan saya Bu nantinya adalah masukan ataupun motivasi dari Ibu bagaimana kita gimana ya bisa turut andil atau ikut di dalam pelatihan-pelatihan ataupun bimbingan-bimbingan yang dilakukan oleh kegiatan di sekolah gitu Bu. Oke Pak, berarti di sini masalah Bapak masih terlalu nyaman begitu ya Pak ya dengan keadaan atau keseharian selain apa sibuk dengan rutinitas pekerjaan di sekolah, ditambah lagi dengan rutinitas di rumah gitu ya Pak. Jadi kurang nih manajemen waktunya sehingga tidak apa? Tidak ada waktu luang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu ya, Pak ya. Iya Bu, bahkan saya sering itu kalau udah kegiatan di sekolah ya sudah saya lanjut ke kegiatannya yang di dalam selain ngajar. Saya biasanya nggak aktif, Bu, nggak mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang seharusnya itu adalah untuk pengembangan diri saya. Gitu. Nah, menurut Bapak selain dari mengikuti pelatihan-pelatihan, apalagi nih Pak yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kompetensi diri kita sebagai seorang guru? Selain pelatihan sih, Bu, ya banyak kayak ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah dalam artian yaitu pengembangan yang merujuk kepada peningkatan kompetensi pada diri kita. Hmm, iya, seperti eh, situasi saat ini ya kan Pak, yang mana kita juga dituntut memberikan pembelajaran yang sesuai dengan apa kebutuhan murid kita. Nah, Pak Abdullah, saya mau tanya nih Pak, kalau boleh tahu, jika Bapak gimana jika penilaian kita seperti ini Pak, seorang guru yang berkompetensi, kira-kira dari angka 1 sampai 10, posisi Bapak berada di angka berapa? Kalau posisi saya sih Bu, kalau diukur dari angka 1 sampai 10, saya masih di posisi 2 Bu, kalau untuk kegiatan di luar sekolah. Karena ya tahu saja, kalau di sekolah ya hanya sebatas mengajar, tapi kalau di luar sekolah ya saya pekerjaan lain gitu. Jadi ya saya tidak berpikirkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh sekolah, begitu Bu. Berarti masih gini ya Pak, masih kita pakai mode nyaman gitu ya Pak ya. Karena udah Iya nyaman Bu. dengan rutinitas yang ada, begitu ya kan Pak? Iya Bu, udah nyaman dengan rutinitas yang ada. Jadi ya seperti pengembangan diri atau kegiatan-kegiatan ataupun pelatihan-pelatihan itu saya abaikan gitu. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Pak, kira-kira gimana nih cara Bapak atau apa nih yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan eh, posisi diri Bapak tadi? Kira-kira misalnya tadi di angka 2, Bapak ingin meningkatkan di angka berapa gitu? Kalau saya sih pengennya meningkatkan di angka 10 sih Bu. Langsung maksimal gitu ya kan Pak? Kalau mau belajar kita nggak nanggung-nanggung gitu ya kan Pak? Iya Bu. Nah, kira-kira untuk meningkatkannya ke angka 10 itu, apa yang bisa Bapak lakukan? Ya saya harus aktif Bu di dalam kegiatan pelatihan-pelatihan yang ada di sekolah. Kemudian mengikuti apa pelatihan-pelatihan dan kegiatan yang ada di sekolah gitu Bu. Hmm, selain dari kegiatan yang ada di sekolah, selain kegiatan yang ada di luar sekolah,
ada nggak yang bisa Bapak lakukan secara mandiri gitu Pak, untuk mengembangkan kompetensi kita tadi itu? Ya seperti apa Bu, aktif di dalam webinar mungkin di PMM, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di PMM gitu Bu. Iya, bisa belajar secara mandiri ya Pak melalui PMM gitu ya Pak ya. Apalagi sekarang PMM sudah eh, banyak sekali nih materi-materi yang bisa kita akses ya kan Pak. Nah, kira-kira Pak, kapan nih Bapak akan memulai untuk apa namanya aktif mengembangkan kompetensi diri Bapak? Kalau sudah ada motivasi dari Bu ini, insya Allah besok pun saya bisa ngikut pelatihan Bu, dengan melihat Wah, kegiatan-kegiatan yang ada di luar biasa PMM. sekali ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Semoga nanti apa yang sudah kita obrolkan nanti bisa diterapkan, diimplementasikan sehingga kita bisa menjadi guru yang berkompetensi di bidangnya. Terima kasih Pak Abdullah Amin. sudah mau bercerita sama saya di siang hari ini. Semoga obrolan ini bermanfaat. Amin. Terima kasih Bu atas masukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.